Langsung aja kita buka 2 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat 16. 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16. Kalau udah dapat, saya minta kita berdiri, kita menghormati kebenaran firman Allah. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, saya baca ayat yang pertama, teman-teman kedua, nanti kita ganti-gantian ya, amin. Kita baca dulu perikopnya sama-sama. 1, 2, 3. Daud menerima kabar kematian Saul. Ayat pertama. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah pukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang bertentara dari Saul dengan koyak-koyak datang ke Saul. Ketika ia sampai pada Daud, sujudlah ia ke taman dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanya pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan padaku. Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tapi Saul dan Yonatan juga. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul berbicara pada ombak itu. Dan kata-kata orang muda-mudanya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, ya Tuanku. Tanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuhnya, sebab aku tahu dia dapat hidup setelahnya. Aku mengambil pinjaman yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada di kandungannya, dan inilah yang jawab yang berkorban padaku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap nangis puas-puas sampai mati mengenai Saul. Karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan menentang kaum Israel, sebab mereka telah gugur berperang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau sedang mengatakan orang yang durapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, keluarkanku sendiri darahmu, sebab mulutmu mulai menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang durapi Tuhan. Amin, silakan duduk. Oke teman-teman, kita tahu siapa Saul. Saul adalah raja pertama orang Israel. Dan Saul ditolak Tuhan karena Saul tidak taat. Ketika kau suruh dimusnahkan semua, dia nggak musnahin. Dia nggak bunuh satu raja yang dibunuh, terus lembu, sapi, yang gemuk-gemuk diambil gitu. Padahal waktu berita Tuhan lewat Samuel jelas, Saul hanguskan semua, jangan ada yang tersisa. Baik itu anak-anak, wanita atau perempuan, pria, dewasa, kecil, ternak, semua jangan ada yang disisa, jangan ada yang dibawa dibunuh. Tapi Saul enggak. Dia sayang karena ngeliat yang gemuk-gemuk macam itu, pikir ini bagus nih buat persembahkan pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak senang dengan persembahan, Tuhan senang dengan apa? Ketaatan. Katakan di kiri kanan, ketaatan. Kita belajar satu hal sama Saul ini. Ini ceritanya gini teman-teman. Kalau di 1 Samuel sebelumnya, kalau teman baca yang sebelah, itu kan ada Saul mati perikopnya. Sebetulnya yang membunuh bukan orang Amalek ini gitu kan. Waktu Saul perang sama orang Filistin, Yonatan mati, terus Saul juga kena panah. Nah dia nggak mau dia mati sama di tangan orang Filistin, orang kafir, kalau menurut Saul. Akhirnya dia kan nancepin, dia suruh bujangnya yang bawa pedang suruh bunuh, tapi bujangnya nggak berani. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Bujangnya pun nggak berani, Saul bunuh diri, istilahnya dia taruh pedangnya, dia jatuhin diri ke pedangnya gitu. Suka seperti itu. Nah, ceritanya ini mau cari muka nih, camuk nih, orang Amalek muda ini camuk gitu. Dia datang ke Daud, dia tahu Daud tuh dikejar-kejar Saul ya kan. Kita tahu Daud ceritanya semua, tahu kan?
Ketika Saul ditolak Tuhan, maka Daud dipilih Tuhan untuk jadi raja berikutnya. Samuel ngurapin Daud, tapi waktu itu Daud masih belum jadi raja, masih tetap Saul, gitu kan. Jadi setelah itu pun kejadian sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud udah diurapi Tuhan jadi raja. Kenapa Saul kesal sama Daud? Karena waktu Daud setelah Daud ngalahin Goliat, Daud diangkat sama Saul jadi panglima perang. Nah, ketika habis pulang perang nih, darah-darah yang Israel banyak. Wah, Saul membunuh musuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh musuh berlaksa-laksa. Wah, Saul panas nih dengan ini. Wih, gue cuma dibilang beribu-ribu, tapi si Daud berlaksa-laksa. Laksa lebih baik pada ribu gitu kan. Nah itu panas. Tapi kalau saudara baca di 1 Samuel ketika Daud dikejar-kejar Saul gitu, ada 2 kejadian di mana harusnya Daud bisa bunuh Saul, tapi Daud nggak melakukan itu. Yang pertama di sebuah gua, ketika Saul lagi ngejar Daud sama pasukan lagi di dalam gua, terus Saul buang hajat. Waktu itu ada panglimanya Daud bilang, wah, kiranya Tuhan memberkati engkau Daud, sekaranglah waktunya engkau jadi raja. Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu, tapi Daud nggak mau bunuh Saul. Daud cuma apa? Ngambil puncak, dipotong puncak jubahnya Saul. Udah itu. Terus habis pas Saul keluar, Daud teriak, Tuanku raja ini aku ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada orang beritahu, wah Saul lagi di sini Tuanku, dikejarlah Saul. Waktu itu Saul lagi tidur sama panglimanya, sebelahnya ada tombaknya, terus ada kendinya. Nah, Saul turun sama satu orang panglimanya, dia turun, dia ambil tombaknya Saul sama kendi itu. Wah, terus Daud teriak tuh malam-malam, bangun mereka. Daud bilang kepada panglimanya Saul, wah kamu kurang ajar, dalam bahasa sehari Islam, kamu tuh kurang ajar, harusnya kamu tuh ngejagai raja kamu, tapi kamu malah tertidur, istilahnya. Buktinya apa? Ternyata bisa loh, kalau memang itu penjahat beneran, itu pasti dibunuh gitu. Raja itu bisa mati, orang lagi tidur, pengawal pada tidur semua. Buktinya apa? Tombaknya Saul bisa ada di tangannya Daud, sama kendinya Saul ada di tangannya Daud, gitu loh. Akhirnya Saul sadar, oh iya, Daud itu tidak punya maksud jahat. Akhirnya Saul pulang lagi, tidur lagi gitu. Nah ini ketika Daud perang, Yonatan pertama meninggal, anaknya terus Saul juga meninggal. Nah Daud ketika dikabarin seperti itu, tindakan Daud ini luar biasa gitu. Harusnya kita lihatlah orang mau ganti kekuasaan, pasti dia senang banget. Wih, yes, akhirnya musuh gue mati, akhirnya gue jadi raja, benar nggak? Logikanya seperti itu. Apalagi Daud tuh udah dikejar-kejar terus sama Saul kan, pasti dia senang. Kalau mau Yonatan, mungkin dia sedih karena memang dia udah mengikat perjanjian menyatakan sebagai saudara gitu. Tapi kalau Saul, dia harusnya senang karena apa? Musuhnya mati, akhirnya dia bisa jadi raja gitu. Karena kan dia udah rapin Samuel jadi raja Israel. Tapi kalau udah gitu, apa yang Daud? Dia mau yakin pakaiannya, dia berkabung bersama Saul. Ini luar biasa. Contoh yang luar biasa, raja. Salah satu sifat Daud yang luar biasa seperti ini. Dia nggak pernah mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kalau kita sekarang beda. Setiap orang diurapi, bahkan maafkan, saya pun pernah seperti ini. Ini sharing dikit dulu. Saya gak main di ibadah anak muda gitu segala macam. Kita punya ketua rayon gitu. Wah ini bergejolak nih bawah. Nggak senang sama keputusan ketua rayon. Kayaknya kita harus gulingin di ketua rayon. Sama seperti Soeharto digulingkan gitu kan tahun 98. Kayak kita mesti gulingin juga. Kita demo ya digulingin. Ayo apa demo bang? Sepakat loh pas ada saat ibadah. Pengerjanya nggak ada yang datang satu pun, bilang Allah, itu orang gila semua. Mereka sepakat, stres mereka. Itu orang diurapi Tuhan, mereka demo gitu diganti. Wah itu dahsyat. Gila, nggak ada satu pun yang ini, maksudnya setengahnya lah. Istilah yang memang anti dia, kan ada pro dan kontra yang memang benar-benar kesel. Kalau itu, wah demo minta turun, ganti lah, kita bilang aja nggak kembali rakyat, ganti lah gini-gini. Ini nggak bagus gini. Tapi kalau kita belajar sama Daud begitu. Walaupun Daud tahu dia udah dirapi bakal ganti Saul, tapi dia nggak mau bunuh Saul. Padahal itu kesempatan bagusnya nggak. Coba yang terjadi kayak Pilkada.
yang bangga ini gitu disembusin yang nggak bagus gitu kan, karena pengen jadi penguasa ya nggak, didukung dengan orang-orang lain, dia pengen jadi penguasa. Kita lihat aja yang di bumi kan, sebetulnya realnya kan nggak seperti ini gitu. Ini dong apa ya, nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal kita. Ini bukan orang dunia nih kayak gini. Karena yang normal itu pasti ada kesempatan dibunuh, pasti dia bunuh ya nggak. Kita lihat aja ada kesempatan celah sedikit langsung, harus jatuh gitu kan. Terjadi kan di Jakarta dengan sedikit kesalahan apa ya langsung kan harus jatuh kan, karena mereka benar-benar nyerang terus diserang jatuh kan. Tapi Daud kayak itu. Daud ini luar biasa. Tuhan selalu sebut Daud sampai di zaman perjanjian baru pun nama Daud selalu disebut. Bahkan sampai sekarang orang Israel masih tetap menyebut Daud itu, masih tetap mau mati Raja Daud itu. Kenapa? Pertama, karena Daud punya hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan senang dengan Daud. Kenapa? Walaupun Daud dulu cuma gembala 2-3 ekor, dia tetap setia, amin. Tetap setia, Bang Ronald tetap setia. 2-3 ekor tetap setia sampai saatnya Tuhan akan tambahkan, amin. Tetap setia melayani Tuhan walaupun dengan 2-3 ekor domba, dia tetap ada serigala segala macam tetap ditahan gitu. Kemarin sempat inilah ada ya istilah seorang gembala ketika melihat dombanya itu mulai ya namanya gembala pasti kan dombanya beda-beda gitu, sifat orang beda, ada yang seperti ini. Ketika ada domba yang nyelengin dikit gitu kan, seorang bapak atau seorang gembala dia kan nggak akan langsung udahlah gua tinggalin aja biarin dia dimakan serigala, kan nggak mungkin seperti itu gitu. Tapi seorang gembala yang baik, seandainya dia hilang, Tuhan Yesus saya kasih contoh, ada 99 domba, satu domba yang hilang, Tuhan Yesus cari yang 99 ditinggalin, dia biarin yang 99 nggak akan kemana-mana, tapi yang satu ini harus dicari dulu supaya selamat gitu, seperti itu gitu. Nah itulah seorang gembala, itulah seorang bapak itu, bapak rohani, seorang kakak rohani seperti itu gitu. Ketika ada yang nyelengin dikit, wah kemana nih, udah jarang ke gereja gitu. Ya udah mulailah tanya, samperin, dirangkul lagi, didoain, dipuasain. Sekarang waktunya men, bisa melayani. Ini nggak perlu kosong ini akan sebentar lagi ketemu. Kalian harus siap-siap gitu, jangan ketinggalan. Kita musimnya ke situ. Dan saya tahu kalau Jakarta ke situ itu ada rencana Tuhan yang indah. Kita mungkin nggak ngerti, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Itu juga Daud ketika diurapi, dia belum ngerti dia akan jadi raja. Dia tahu kan jadi raja, tapi dia nggak ngerti gimana caranya. Kan rajanya masih ada, Saul belum mati. Dia nunggu sampai pada waktunya Tuhan kapan dia harus yaitu dia disinilah waktunya. Ketika Saul mati, akhirnya Daud secara otomatis Daud jadi raja ya. Tapi ada ya biasalah yang namanya cari muka ini anak muda ini. Dia berpikir mungkin wah ketika gue sampai ini gue bakal dapat hadiah bagus dari Daud ini. Harusnya seperti itu, logikanya seperti itu. Yang manusiawi, yang normal seperti itu, ya nggak sih? Ketika ada musuh kita, orang pasti ya akan senang, musuh gue mati, yes, pasti senang. Tapi Daud enggak, aneh kan ya orang. Daud benar-benar aneh. Daud pernah melakukan kesalahan, yes. Daud pernah melakukan kesalahan fatal, rencana pembunuhan berencana. Ada Uria, dia ambil istrinya, dia bunuh lakinya, berencana loh. Tapi ketika dinasihati Nabi Nathan, dia bertobat. Itu Daud punya hati yang lembut, yang taat, seorang pemuji penyembah yang luar biasa. Ketika ditegur, dia nggak emosi, dia nggak marah. Seringkali kalau ditegur kita marah, kita emosi. Siapa lu tegur gua? Apalagi tanda kutip kalau mereka udah punya jabatan tinggi, ya nggak di sekuler nggak di rohani sama lah. Kalau mereka udah punya jabatan ditegur mereka, wah apa-apaan mereka? Gua ini lebih ini gitu, gua ini. Tapi Daud enggak, dia raja, dia bisa Nathan waktu itu, tapi dia nggak lakukan itu. Dia bertobat, dia berjalan jahat. Teman-teman belajar dari Daud. Kalau Daud diurapi Tuhan, kita pun diurapi Tuhan, amin. Dan kalau mungkin kita punya Tuhan bilang satu saat kamu kasih pilih, tapi Tuhan gimana mungkin? Sekarang masih ada orang menduduki posisi itu gitu. Kita jangan usik dia, tunggu aja sampai pada waktunya Tuhan.
Sama seperti Pak Ahok bilang, jabatan saya Tuhan yang kasih, kalau Tuhan mau ambil silakan. Bener kan? Iya. Semua dari Tuhan, enggak ada yang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Nyawa kita begitu. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Siapa yang tahu ya? Kita nggak punya hak itu seperti itu. Jadi mau masalah jabatan di gereja atau di dunia sekuler, pada waktunya Tuhan bilang naik, itu pasti naik. Amin. Kalau memang mesti copot, ya copot. Semua dari Tuhan, gitu. Tuhan yang beri, pasti Tuhan yang ambil juga. Kita kan selalu percaya seperti itu. Tuhan kan selalu ngomong seperti itu. Sama seperti Daud cuma percaya, dia cuma menanti kapan waktunya dia naik. Dia nggak tahu, tapi dia tahu pasti nanti ketika Saul mati dia akan naik gitu. Tapi kan secara hierarki, kalau itu Daud, Saul mati karena masih ada Yonatan yang harus naik jadi raja. Berarti Yonatan mesti mati juga gitu kan. Semua keturunan Saul mati, makanya Daud naik jadi raja seperti itu gitu. Jadi yuk kita belajar sama Daud. Daud punya hati yang lembut, Daud punya hati yang rendah hati. Dia nggak pernah memusik orang di orang Tuhan. Seringkali kita memusik. Jujur apa jujur, karena kita suka ngomongin hamba Tuhan, suka ngejelekin hamba Tuhan. Itu pasti. Bahkan suka menjudge, wah yang ini sesat nih, gitu. Wah gereja ini sesat nih. Masa sih pakai gini-ginian gitu? Masa sih ini jadi ini? Masa sih begini? Kadang-kadang gereja kan kayak gitu. Tapi yuk kita belajar kayak Daud. Pokoknya jangan pernah mengusik hamba-hamba Tuhan ini, rapi Tuhan, biarin aja udah. Biar Tuhan yang berperkara sama mereka. Begitu juga sama atasan kita segala macam. Mereka bersendiri ya udah. Misalkan nyelengi, wah nggak adil segala macam. Kita aja nggak bersungut-sungut. Tugas kita cuma ya udah doa, puji Tuhan, doain dia supaya dia berubah. Siapa tahu suatu saat posisinya diganti sama kita gitu kan, kita tahu. Mengharap.com nggak apa-apa dong. Kan jadi firman jadi kepala bukan ekor ya lah. Kalau kita di satu divisi. Wah, karena mungkin kita masih sales, bentar lagi mungkin supervisor nggak tahu gimana caranya, mungkin dia keluar pindah, kita naik, gitu. Kita manajernya pindah kita naik, terus naiknya jadi kepala bukan ekor, terus naikkan turunnya nggak, kan seperti itu janji firman Allah ya, kita harus pegang itu dong. Ngarap.com nggak apa-apa, harus punya mimpi, itu normal. Tapi kita kan nggak main sikut-sikutan, artinya kalau dunia main sikut sama sikut, yaudah kita jalan tracknya Tuhan aja, percaya aja pada waktunya Tuhan. Kalau itu punya kita, itu hak kita. Pada waktu itu Tuhan pasti kita dikasih, kita pasti dapat. Amin. Sama seperti Daud sabar kok nanti. Wah, ini dikejar-kejar loh mau dibunuh. Sampai dia kan dapat istrinya dia kan anaknya Saul. Itu luar biasa, sama Saul dikawinin lagi sama orang lain loh. Itu kurang ajar banget Saul. Gimana nggak sakit itu harusnya Daud dendam banget. Ada kesempatan 2 kali dia bisa bunuh itu luar biasa. Udah berperang buat Israel, udah istrinya dikasih orang lain gitu, waktu dia lagi dalam pelarian dikejar-kejar Saul, gimana nggak sakit hati? Harusnya sakit hati banget kan, udah setia segala macam, malah dituduh pengkhianat, mau dibunuh, istrinya yang dikasih dia diambil lagi, dikawin lagi sama orang lain, kan sakit hati banget gitu kan. Harusnya Daud sakit hati, benar gak? Daud harusnya dendam sama Saul. Apalagi dia tahu, gue dikurang loh Mas Samuel, gue bunuh aja jebret. Tapi Daud melakukan itu, malah yang bawa kabar itu malah dibunuh. Ini aneh orang Daud, ini aneh ya. Orang lain bawa kabar musuhnya mati, dia malah mengoyakkan pakaiannya ikut berkabung loh. Luar biasa Daud. Daud bisa memaafkan, Daud bisa mengampuni. Dia tahu kenapa? Karena Tuhan baik buat dia. Dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan buat dia sesuatu yang besar. Namanya terus berkibar, bahkan sampai sepanjang masa Raja Daud adalah raja yang paling dihormati di Israel sampai hari ini. Orang tahu semua Raja Daud, Israel tahu itu Raja Daud paling dihormati dari sekian raja di Israel. Cuma Raja Daud yang paling berkibar. Bahkan saya rasa mungkin di seluruh dunia itu Raja Daud paling hebat, nggak ada yang lain. Kehebatannya bukan karena apa-apa, dia selalu tanya Tuhan. Kalau dia mau berperang pun dia selalu tanya Tuhan. Kalau teman-teman pelajari di Samuel sebelumnya, ketika dia berperang, wah istrinya diculik semuanya, dia pasti Daud selalu tanya. Ketika dia berperang ambil istri, dia selalu, Tuhan, serang apa enggak? Serang. Tuhan, bahkan pernah ada kejadian 2 kali sama orang Filistin. Tuhan, caranya sama enggak? Tuhan bilang, jangan, muter ke belakang. Lalu ketika ada dengar suara angin di atas pohon, serang. Nah, itu caranya beda-beda. Ketika istrinya diculik, segala macam, berampas anak ini, dia bilang,
Tuhan, kita kejar nggak? Tuhan bilang, kejar. Aku kasih dalam tangan kamu. Dalam tangan kamu. Daud selalu tanya Tuhan. Itu bedanya Daud sama Saul. Dan Daud ketika Tuhan bilang A, dia lakukan A. Tapi Saul ketika Tuhan bilang A, dia malah nyelengeng gitu pakai logika dia sendiri. Makanya ditolak Tuhan. Malam ini kita belajar dari kasih Daud, amin. Kita punya hati yang rendah hati. Kita punya hati yang hati hamba yang mau memuji Tuhan selalu, yang tak sombong. Sekalipun kita pernah diurapi Tuhan, tidak diurapi Tuhan, percayalah kalau Tuhan ada janji, pasti pada waktu yang Tuhan tidak akan digenapi gitu. Kalau ada musuh, yuk kita mulai mengampuni, belajar mengampuni. Punya hati yang seperti Daud, hati seorang pemuji menyembah yang nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa sakit hati, nggak gengsi-gengsian. Pernah baca ketika Daud pulang dia nari-nari, itu raja loh nari-nari, maaf cuma pakai cancet doang itu dia bukan Abraham itu gila, Daud pun gila. Tapi Daud bilang, gua akan lakukan lebih buat raja gua gitu. Gua bukan siapa-siapa. Itu lu tahu. Makanya kan ada lagu yang bila roh Allah ada di dalam tubuh menari, spirit menari. Saudara pelajaran tarian Daud itu, maaf ya, bukan porno, tapi itu diledekin oleh Daud. Itu raja loh, dibongkar semuanya, dia nari pulang perang, menang. Dia dapat Tuhan gak malu-malu gitu seperti itu. Kadang-kadang kan kita suka sombong, ketika kita mulai berhasil bikin, mulai dikit kita sebab, wah ini karena gua, kan cuma selalu ingat semua karena Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau sukses, pelajari kehidupan Raja Daud. Gimana sih Daud? Pokoknya intinya Daud itu seorang punya hati yang wah, cakep, lembut, lemah lembut, suka memuji Tuhan. Dia nggak pernah menyimpan dendam. Survei membuktikan orang-orang cancer itu karena mereka punya sakit hati. Di survei orang-orang yang sering sakit hati pasti akan cancer. Tapi survei mereka yang penuh dengan sukacita, mereka yang selalu tertawa, yang hidupnya tidak pernah punya dendam, itu sehat. Itu survei membuktikan. Kedokteran medis pun boleh ngecek seperti itu. Kenapa? Ketika kita tertawa, ketika kita sukacita, ketika kita tak nyimpan dendam, sakit hati, iri hati, tubuh kita kan menghasilkan satu hormon apa, pokoknya itu kan menjadi sehat. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, tapi hati yang itu keringkan tulang. Tuhan bilang, makanya selalu bilang perkataan hati. Ketika mulut kita berkuasa, ketika ponis dokter bilang, oh kamu cancer, kita bilang, oh iya udah cancer. Itu cancer, tapi ada abang-abang, ayo, ada satu orang itu bilang, oh saya pasti sembuh, wow, akhirnya benar-benar sembuh. Karena apa? Perkataan mulut kita berkuasa, amin. Seperti itu, kita ada umat pilihan Tuhan, kita orang-orang yang berkuasa di bumi ini, amin. Kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita berjalan mulai sampai ke yang lain. Malam ini biar kita belajar seperti Daud, selalu rendah hati dan tidak pernah mengangkat hati. Orang diurapi Tuhan itu perlu. Kita harus tertunduk, intinya kita tertunduk sama otoritas yang di atas kita. Ya selalu karena struktur ada semacam, nah itu yang mesti seperti itu otoritas punya. Ya terserah punya atas kita bilang A, kita lakukan A. Mereka bilang B, ya lakukan B. Jangan bersungguh yang sok pintar. Sama seperti Daud, walaupun Daud sudah rapi, tapi ketika Saul masih hidup dia tetap taat, dia tetap menantikan sampai waktunya Tuhan naikkan dia jadi seorang raja. Teman-teman baca deh pelajaran kehidupan Daud, gimana Daud bisa di Samuel ini bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sampai bilang, hambaku yang setia, luar biasa. Kita mau setia sampai akhir, amin. Waktunya udah singkat teman-teman, saya cuma bilang ingetin, gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Mungkin kita udah bosan dengan dosa, kita udah bosan sebenarnya. Biasa zaman kecil saya sempat dengar, tahun 80 sekian Tuhan Yesus datang. Ternyata sampai sekarang nggak datang untuk Tuhan Yesus gitu kan. Pernah ada yang apa? Wah, tanggal segini, bulan segini, tahun segini Tuhan Yesus datang, tapi sampai hari ini masih ada. Itu karena Tuhan masih kasih waktu supaya kita bertobat, amin. Gak apa-apa, tapi orang lain boleh ngomong, tapi jangan pernah percaya kalau Tuhan Yesus datang pada hari jam sekian gitu, itu nggak ada. Firman Tuhan bilang nggak ada yang tahu kapan waktunya, tapi yang pasti berjaga-jaga. Kita seperti lima anak darah yang bijaksana, selalu berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Caranya apa? Yuk, setiap hari kita baca firman Tuhan, biar pelita kita tetap ada, minyak kita tetap terus ada, supaya api terus menyala gitu, supaya Roh Kudus
supaya semangat kita terus berkobar-kobar. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita doa puji nyembah Tuhan seperti Daud, dia seorang pemuji penyembah, supaya pelita kita terus bersinar. Dan ketika Tuhan Yesus datang, pelita kita nggak padam, minyak kita nggak habis, tapi pelita kita terus menyala. Karena kita terus cas setiap hari dengan firman Tuhan, dengan doa puji nyembah Tuhan. Bukan berarti 24 jam kita malam, tapi mulai belajar, tinggalin deh dengerin lagu-lagu dunia. Saya bilang itu pengaruh, tinggalin deh. Wah, punya hati puji. Kapanpun, dimanapun, naik motor, naik angkot, dimanapun puji nyembah Tuhan. Nyanyi puji nyembah Tuhan, urapan Tuhan mengalir. Kita kerja suatu kesetas terus. Jangan lagu dunia ini mendengarkan apa. Ketika kita dengar lagu dunia, kita akan nggak akan, roh kita akan lemah. Tapi ketika kita kebenaran firman Allah, kita dengan lagu rohani, itu kamu membangkitkan itu. Sama saya sudah bilang, waktu yang dibilang ku nyanyi haleluya, ya waktu nyanyi haleluya itu kan, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Itu latar belakangnya. Papanya lagi sakit, nggak punya duit, Tuhan bilang tak usah takut, nggak usah bimbang, Tuhan cukupi. Makanya muncullah lagu itu, ku nyanyi haleluya, Bapakku datang menyembahmu di sini. Muncullah lagu itu, karena latar belakang seorang penciptanya itu pengalaman pribadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang lagu rohani pun tercipta karena pengalaman segala macam. Daud pun banyak ciptaan lagu gitu. Salah satunya yang kita sayang, lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu Daud yang ciptain. Daud senang dia ada Tuhan. Seperti itu teman-teman. Yuk mulai malam hari ini kita terus renungkan firman Tuhan siang dan malam gitu. Saya bilang, ayolah waktu ini udah gak lama lagi, baca firman Tuhan. Kalau udah teman-teman komitmen sendirilah, baca firman Tuhan sehari satu pasal, komitmen sendirilah. Atau mau dibikin grup, dibikin kesepakatan, silahkan, itu lebih bagus. Karena apa? Jujur, jadi kesaksian beberapa orang. Kita sudah bilang, kita lagi tren grup WA yang baca firman Tuhan, lapor segala macam. Kalau kita baca sendiri, itu karena kita lemes, karena kita suka lupa. Tapi kita ada teman, dia udah selesai, gue belum selesai. Kadang ada rasa, jujur aja, rasa malu lah, rasa gengsi gitu kan. Sebagai orang manusia kita punya itu, jadi kita terpacu gitu, saling menyemangati. Ayo yang belum, ayo kejar baca firman Tuhan gitu. Jadi ada tujuannya apa sih? Supaya roh kita kuat, supaya kita tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Itu aja gitu. Karena supaya minyak dan perintah kita terus menyala di hari-hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang, jangan sampai kita kayak di gadis yang bodoh gitu, perintah kita padam, tapi perintah kita terus menyala. Caranya apa? Itu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, doa puji nyembah Tuhan, itu aja. Kuncinya supaya perintah kita terus menyala, supaya roh kita terus kuat. Roh kita harus terus diberi makan, amin. Jangan tubuh terus kasih makan yang enak-enak lah, tapi roh kita harus, ini ada makan rohani kita. Kalau tubuh kita makan sehari 3 kali 4 kali, masa tubuh rohani kita cuma dikasih makan seminggu sekali hari Minggu, atau ya seminggu 2 kali hari Sabtu dan Minggu. Jangan, tapi biar setiap hari kita kasih makan supaya tubuh kita kuat. Karena firman Tuhan bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan itu darah gitu. Jadi bukan musuhnya Ronald, kelihatan enak ditonjoknya, enggak gitu. Dia berupa roh harus lawan dengan roh, amin. Roh nggak bisa lawan dengan tubuh, karena gitu. Tapi ketika gimana melawan roh kita, roh jahat di udara, orang roh kita lemas, nggak dikasih makan, ya boro-boro mau beli dulu. Karena tubuh kita kalau kita nggak dikasih makan, lemas ya kan. Kalau tubuh kita cuma dikasih minum, tuh nggak makan nggak minum seminggu gimana? Baru seminggu sekali makan minum, pasti lemas. Begitu tubuh rohani. Ayo bangkitin tubuh rohani kita, jangan lihat kiri kanan. Ini tugas kita. Kalau masih banyak kamu yang kosong, ini tugas kita, men. Ini waktunya kita dipanggil ini jadi pemenang. Bangkit, bangku-bangku kosong, tugas kita buat keluarga jiwa-jiwa, amin. Teman-teman kira yang terhilang, tugas kita mencari juga. Jangan egois, udah biarin aja, ntar biar dia sadar sendiri. Ntar biar dia sadar, mesti dia peka dong sadar sendiri. Gila, men. Mana ada orang bisa sadar sendiri kalau nggak diingetin. Mana ada yang sadar. Pokoknya udah bikin lama, bikin joget. Justru kita harus ingetin, panggil lagi, tarik, bergerak lagi segala macam itu. Tugas kita supaya jangan satu orang pun yang tertinggal, jangan satu orang pun yang menuju kebinasan, tapi kita sama-sama masuk surga. Jangan egois, jangan cuma kita mau masuk surga,
Tapi teman-teman kita yang biasa kita kiri kanan tiba-tiba hilang, nanti nggak ketemu lagi di surga kan enak juga gitu. Kalau keluarga sebesar IKPY, sama abang, anak kuningnya ya sama-sama masuk surga juga gitu kan. Di surga ketemu lagi gitu. Seperti itu. Oke, itu aja malam hari ini kita belajar Daud. Saya cuma mau ingetin, Tuhan cuma bilang, ya kita baca firman Tuhan setiap hari, kita banyak puji. Syukur buat malam hari yang ini Tuhan. Kau malam hari ini Tuhan ingatkan kami tentang Raja Daud Tuhan. Betapa dia luar biasa Tuhan. Daud punya hati yang mau taat, hati yang setia, hati hamba, hati yang seorang pemuji Tuhan, hati yang selalu menyenangkan Tuhan. Bahkan Daud tidak berani mengusik orang di Tuhan. Bahkan ketika ada orang lain memberitakan tentang kematian Saul, Daud bukannya bersuka cita, Daud bukannya bersuara, yes Tuhan, akhirnya gue jadi raja. Daud gak bukan sendiri, tapi Daud malah mengoyakkan bajunya. Dia malah berkabung untuk kematian Saul. Luar biasa Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajari kami untuk kami menjadi saksi Tuhan yang mereka berada. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan, hati seorang wanita yang datang mengurapi Tuhan. Di bawah kaki Tuhan, menyekap kaki Tuhan, mengurapi Tuhan. Urapi kami malam ini Tuhan. Sekali lama-lama berikan kami hati seperti wanita yang datang mengurapi. Dan biarlah ini doa kami malam ini Tuhan. Kami mau selalu mendengar Tuhan. Selama kami mau memuji Tuhan, selama kami mau menaikkan ujian nama bagi Tuhan, dan tekan kami Tuhan selamanya selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat malam hari yang ini kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Seberapa baik kami ada, inilah kami yang setia, kami percaya. Banyak yang dipanggil, yang sedikit yang dipilih, maka lebih sedikit yang setia. Tapi kami pikir orang-orang yang setia, yang Tuhan dapatkan kami tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami kawan-kawan yang bermain. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Abang khusus saya berbicara Tuhan, abang berdoa biar rekan-rekan hamba memuji tentara-tentara Tuhan yang dahsyat dari zaman. Biar mereka punya hati seperti wanita yang datang mengurapimu Tuhan. Hati yang rendah hati hamba yang selalu memuji menyembah Tuhan, yang selalu meninggikan Kau dimanapun mereka berada. Terima kasih ketika Tuhan disenangkan, percaya teman-teman. Semuanya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih kami ucap syukur. Terpujilah Kau dulu sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.